Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan kami mau tuntunan firman-Mu saja yang mengendalikan hati dan pikiran kami, supaya apapun yang kami lakukan pada satu hari ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan bacakan nats hari ini yang tertulis dalam Almanak HKBP Senin 4 September 2023, tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, tidak mudah untuk menjelaskan kerajaan Allah. Yesus Kristus sendiri menjelaskan kerajaan Allah menggunakan banyak sekali perumpamaan. Oleh sebab itu, kalau ada seseorang yang mengatakan dia mampu menjelaskan tentang kerajaan Allah dengan utuh, maka sesungguhnya yang dijelaskannya itu bukanlah kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu sungguh tidak bisa dipahami oleh logika manusia yang sangat terbatas ini. Kita hanya bisa menyampaikan gambaran-gambaran yang sangat sederhana tentang kerajaan Allah itu. Teks kita pada saat ini yaitu pengajaran Yesus kepada orang banyak pada saat itu dan para muridnya, di mana-mana kala dia sedang memberikan pengajaran, tiba-tiba ada anak kecil yang mempunyai suara yang agak riuh, seolah-olah itu akan mengganggu konsentrasi mereka belajar. Namun ini justru dipakai oleh Yesus sebagai alat untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya kerajaan Allah. Orang Yunani yang notabene lebih mengedepankan logika, lebih mengedepankan akal pikiran mereka untuk memahami kejadian-kejadian di atas muka bumi ini, untuk memahami kuasa Allah, untuk memahami tentang kerajaan surga, sangat sulit untuk ditembus konsep pikiran mereka yang sudah laten itu. Maka Yesus menggunakan anak kecil tersebut sebagai jalan menjelaskan tentang kerajaan Allah. Mengapa Yesus menggunakan tentang anak kecil untuk menggambarkan kerajaan Allah? Yaitu karena anak kecil ini mempunyai karakter yang betul-betul berserah kepada orang tuanya. Dia tidak overthinking. Anak kecil akan lebih memberikan dirinya sepenuhnya pada orang tuanya untuk berlindung, untuk mengarahkan bagaimana dia bersikap ke depan. Dia tidak akan menganggap orang tuanya itu berlaku jahat kepadanya. Tapi dia betul-betul berserah apa arahan dari orang tuanya. Itulah konsep anak kecil yang dilihat oleh Yesus di sini. Sehingga untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah, dinyatakan bahwa kalau kita lebih mengedepankan logika, lebih mengedepankan akal pikiran kita masing-masing, maka kita akan sulit untuk memahami tentang kerajaan Allah. Saudara-saudariku, jangan kita terlalu mengedepankan logika kita ini tentang bagaimana cara kerja Tuhan di atas muka bumi ini. Mari kita juga lebih berserah, percaya kepada rancangan Tuhan dalam sepanjang hidup kita, agar kita boleh dituntun Tuhan dengan seturut dengan kehendak-Nya, dan semuanya itu pasti akan menggiring kita kepada kehidupan yang lebih baik hari lepas hari. Logika perlu kita pakai, tapi jangan logika yang melingkupi seluruh iman kepercayaan kita. Karena pasti tidak akan ketemu dengan kuat kuasa Allah. Sebab kuat kuasa Allah tidak bisa diukur dengan logika manusia. Hari ini pun apabila kita beraktivitas, lakukanlah aktivitas kita dengan rasa percaya kepada Tuhan. Tetap kita tangguh, tetap kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi sandaran yang utama kita bukan logika kita. Sandaran utama kita adalah iman kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menuntun segala rangkaian kehidupan kita ke depan, pasti ke arah rancangan yang terbaik. Selamat melanjutkan aktivitas pada satu hari ini. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh.
tapi tetaplah berserah kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita lakukan dan hasil yang akan kita peroleh. Pasti Tuhan akan memberi yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan yang memberkati kita, pribadi lepas pribadi, selamat melanjutkan aktivitas. Marilah kita berdoa. Banyak ya Tuhan aktivitas kami pada satu hari ini, dan kami mau Engkau melingkupi hati dan pikiran kami agar apapun yang kami lakukan dalam hidup kami ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan apabila kami sulit untuk memahami jalan hidup kami, ajarlah kami supaya seperti anak kecil yang berserah utuh kepada orang tuanya, sehingga dia memperoleh rasa nyaman, lindungan, dan berkat yang luar biasa. Kami juga anak-anak-Mu yang Kau kasihi, mampukan kami untuk tidak hanya mengedepankan logika kami, sebab itu sangat terbatas kekuatan dan kemampuannya. Engkau mempunyai rancangan yang luar biasa di luar nalar manusia untuk memberi sukacita, kekuatan, dan pendampingan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Bersama dengan Engkau pasti kami merasa nyaman. Kami tidak hanya nyaman di atas muka bumi ini, kami juga akan boleh memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah di sorga nanti. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, berkatilah hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.